The way of the arrow. Wah. Swift, silent, Our turret has been destroyed. Yeah. Yes. Apa? Hah? Mega kill. Syuting. Oh, syuting. Oh iya. Maaf. Lupa. Shut down. Oh iya, udah gelap. Anjir, gue main berapa lama? Has been slain. Cuman ya, sorry. Cuma emang gitu kalau misalnya kita lagi asik main game itu kadang-kadang bisa lupa waktu. Makanya nggak heran perkembangan tren video game itu berkembang sangat pesat di dunia, bahkan di Indonesia. Kemarin aja ketika Sony mengumumkan bahwa PlayStation bakal keluar PS5 itu udah rame banget. Padahal di Indonesia sendiri barangnya belum akan masuk ke sini sampai tahun depan. Tapi sebenarnya kita semua tahu nggak sih bagaimana awal tren video game dan kenapa banyak banget orang yang menyukai aktivitas bermain game? Begini ceritanya. Saat ini sebenarnya ada banyak banget jenis video game yang bisa kita mainin. Tapi sebenarnya kalau kita bagi berdasarkan platformnya, game itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah game PC. Yaitu game yang bisa lo mainin di PC atau personal computer. Gamenya apa aja ya bebas, apa aja yang lu download dan lu install di PC lu, mau Apex Legends bisa, Fortnite, PUBG PC, ya apapun lah, pokoknya lu mainin di PC lu, itu hitungannya adalah game PC. Yang kedua adalah console game, yaitu game yang harus dimainkan menggunakan konsol. Apa itu konsol? Ini bahaya banget, gue ngomongnya harus hati-hati karena kalau sampai kepleset artinya bisa lain. Konsol adalah sebuah perangkat elektronik yang diciptakan khusus memang untuk memainkan game. Konsol game yang paling sering, paling terkenal saling bersaing gitu ya adalah Sony PlayStation dengan Microsoft Xbox. Game konsol ini dia membutuhkan extended display seperti monitor, komputer atau TV, pokoknya layar untuk menampilkan grafisnya, dan mereka juga membutuhkan yang namanya joystick atau controller sebagai pengendalinya buat pemainnya, dan tentu gamenya yang terpisah yang datang dalam bentuk mungkin cartridge, kaset ataupun CD. Jenis yang ketiga adalah handheld game, yang mana sebenarnya kurang lebih mirip sama konsol game, bedanya dibikin lebih compact. Jadi perangkatnya, joysticknya itu semua dijadiin satu device sehingga bisa lu bawa kemana-mana dan bisa lu mainin di mana aja. Yang keempat adalah mobile game. Jelas, game yang bisa lu mainin di mobile device lu atau handphone lu. Sementara dari sisi genre, sebenarnya itu bacanya genre ya, tapi nggak apa-apa, gue biasanya dengernya adalah genre, jadi gue akan nyebut genre. Sementara dari sisi genre itu ada banyak banget genre game gitu. Yang pertama contohnya ada RPG atau role playing game. Sesuai namanya role playing, lu playing sebuah role, lu memainkan sebuah peran dari satu karakter utama yang memiliki sebuah quest. Quest itu apa ya bahasa Indonesianya? Misi gitu ya. Jadi kalau lo ngelewatin depan orang tua, lo bilang quest. Boleh juga lo. Jadi lo harus menuntaskan quest si karakter utama ini supaya lo bisa naik level sampai akhirnya gamenya tamat. Contoh game RPG yang paling terkenal ya tentu Final Fantasy atau Dragon Nest. Tapi RPG nggak berhenti sampai situ doang. Habis itu dia berkembang menjadi yang namanya MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Jadi lo secara masif bermain online bersama multiplayer, bersama orang-orang gitu, jadi mainnya rame gitu. Ini contohnya seperti Rising Force atau RF Online, atau tentu hai semua anak warnet yang pada ingat RO, Ragnarok Online. Selain RPG ada juga genre yang namanya FPS atau First Person Shooting. Jadi ini game yang ciri khasnya adalah, bukan ciri khas ya, jadi first person shooting ini akan memposisikan diri lu, si pemain, sebagai orang pertama, sebagai karakter yang lagi bermain sehingga lu melihat sudut pandang dia gitu. Ini contohnya kayak game tembak-tembakan, Counter Strike, Point Blank, atau Call of Duty. Jadi lu ciri khasnya tuh di visualnya lu melihat apa yang karakter utama lihat. Biasanya tuh akan kelihatan kayak tangannya atau misalnya ujung senjatanya dan lu lihat gitu kayak dia jalannya kayak gimana gitu. Habis itu ada juga sebenarnya yang mirip sama FPS namanya Battle Royale. Ini contohnya adalah PUBG, Fortnite, Apex gitu ya. Ada juga game yang genrenya itu adalah third person. Jadi lu ngelihat game ini tuh dari sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi lu ngelihat karakter utamanya, lu ngelihat musuhnya gitu. Jadi lu tuh kayak nyamuk. Contohnya Dead Space. Tapi kadang-kadang first person atau third person itu bisa jadi option juga. Kayak di PUBG itu ada pilihannya, lu mau ngelihat gamenya itu dari first person atau dari third person gitu. Tau gak yang pengen gue lihat apa? Fourth person. Jadi gue mau ngeliat game dari sudut pandang orang keempat. Jadi lu ngeliat karakter utamanya, musuhnya, sama kameramen.
Lalu ada juga game yang genrenya strategi. Ada yang genrenya real-time strategy seperti Dota, Defense of the Ancients, Age of Empires, StarCraft, dan juga Warcraft. Kemudian genre real-time strategy ini atau RTS ini kemudian dia berkembang menjadi MOBA atau Multiplayer Online Battle Arena. Itu seperti AoV, Arena of Valor, dan juga Mobile Legends. Tapi selain real-time strategy di mana semua orang bisa berstrategi dalam saat yang bersamaan, ada juga genre turn-based strategy di mana orang harus menunggu giliran untuk berstrategi. Contohnya seperti Civilization dan Total War. Jadi ibaratnya tuh kalau turn-based strategy itu kayak debat capres. Jadi lo harus nunggu giliran untuk ngomong. Sementara real-time strategy itu tawuran di jalanan. Boleh juga lo. Lalu ada juga genre simulation yang grafiknya itu dibikin real seperti kehidupan karena lu main simulation, lu mensimulasikan kehidupan nyata seperti The Sims atau SimCity. Ada juga genre tycoon di mana lu kalau lu pengen bikin usaha atau memanage sesuatu, contohnya seperti Game Business Inc. atau Landlord Real Estate Tycoon. Jadi kalau lu punya cita-cita pengen jadi juragan gitu, banyakin main game genre ini. Terus ada genre racing atau balapan, tentu seperti Need for Speed, Gran Turismo, Crash Team Racing, Super Mario Kart, dan lain-lain. Dan juga tentunya genre action adventure, Assassin's Creed, Tomb Raider, Spider-Man, God of War, dan Uncharted. Selain itu ada genre arcade seperti Pac-Man atau Galaga gitu ya. Disebut genre arcade karena tadinya dia dari mesin arcade, dari ding dong gitu. Habis itu ada genre fighting seperti Tekken, Street Fighter, Bloody Roar, bahkan ada yang crossover seperti Marvel vs Capcom atau Marvel vs Street Fighter. Ada juga game sport, olahraga seperti FIFA Gameplay, Winning Eleven. Bahkan buat orang-orang yang gak berbakat olahraga seperti gue, lu bisa main Football Manager kalau lu mau manage sebuah tim sepak bola. Pokoknya banyak banget, bahkan ada genre board, puzzle, dan sebagainya. Yang intinya adalah gue pengen tahu lu tuh sukanya mainnya genre apa dan suka main di platform kayak apa. Kasih tahu gue di komen. Nah, buat lu yang hobi main video game, sebenarnya lu tahu nggak sih siapa yang berjasa menemukan video game di dunia ini? Jadi video game pertama kali ditemukan oleh seorang profesor ilmu komputer yang bernama Alexander Shafto Douglas. Atau dia biasa dipanggil Sandy karena gue udah akrab. Jadi si Sandy ini dia tuh sedang melakukan disertasi di Cambridge University pada tahun 1952. Dia melakukan disertasi yang meneliti interaksi manusia dengan komputer melalui game yang dia buat yaitu Tic-Tac-Toe atau OXO. Tapi tentu aja penemuan ini belum sempurna. Di tahun 1958 seorang ahli nuklir yang bernama William Higginbotham dia menciptakan sebuah game yang bernama Tennis for Two yang dimainkan dalam komputer analog. Tennis for Two ini adalah game pertama yang memberikan controller ke tangan si pemain. Kemudian tahun 1962, seorang ilmuwan ahli komputer yang bernama Steve Russell, dia berasal dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, dia menciptakan Space War. Kenapa gue teriak? Karena di belakangnya itu memang ada tanda seru namanya. Space War ini adalah video game digital pertama di dunia. Jadi kalau lu main Space War itu berdua, fiturnya adalah pertempuran dua pesawat luar angkasa. Space War! Tahun 1967, seseorang yang bernama Ralph Baer dan timnya dia menciptakan sebuah prototipe game yang bisa dimainkan di televisi. Kemudian dia namakan ini menjadi Brown Box. Nah, Brown Box ini adalah konsol game pertama di dunia. Kemudian si Baer, bacanya apa ya? Baer dan timnya ini memproduksi masif secara massal si konsol Brown Box ini dan diganti namanya menjadi Magnavox Odyssey pada tahun 1972. Di tahun yang sama, 1972, Atari yang didirikan oleh Nolan Bushnell, dia menciptakan konsol game generasi kedua di mana di dalamnya ada arcade game yang berjudul Pong. Setelah berkongsi dengan Warner Communications, Atari kemudian semakin berkembang pesat dengan game-game ikoniknya seperti Starship, Street Racer, Blackjack, dan lain-lain. Tahun 1978, Atari kemudian merilis game Space Invaders yang laku banget di pasaran, termasuk di Indonesia. Dan pada saat itu Indonesia juga udah mulai ikutan demam video game. Bahkan di tahun 1981, pemerintah Indonesia itu sempat loh melarang usaha game gitu, baik itu mau TV game ataupun komputer game. Alasannya karena menurut mereka game itu membuat anak-anak menjadi malas belajar dan malas sekolah. Untungnya larangan itu tidak berlangsung lama, sehingga anak-anak bisa kembali bermain Space War. Tapi malapetaka kemudian terjadi. Pada tahun 1982, Atari mengeluarkan game adaptasi dari film E.T. atau The Extraterrestrial karya Steven Spielberg. Sayangnya game ini nggak laku di pasaran dan ini menjadi titik kemunduran game konsol. Industri komputer game akhirnya mengalami kebangkrutan. Tapi industri video game kembali bangkit di tahun 1985 saat munculnya Nintendo. Keren ya? Coba kalau ini pakai efek beneran.
Nintendo. Kerenan gue ya. Nintendo. Mereka merilis game Super Mario Bros. It's me, Mario. Habis itu ada Legend of Zelda dan juga ada Metroid. Game-game yang kekal bertahan sampai hari ini dalam berbagai versi. Tahun 1980, sebenarnya seorang game designer bernama Gunpei Yokoi, dia menciptakan konsep Game & Watch. Tapi di Indonesia dikenal dengan nama Gamebot. Tuh, pergeseran bahasanya tuh. Game & Watch. Nah, habis ini jadinya Gamebot. Jadi sebenarnya ide bikin Game & Watch ini muncul ke kepalanya si Gunpei ini ketika dia sedang berada di perjalanan di dalam kereta Shinkansen dan dia melihat seorang bisnismen yang kebosanan kemudian bermain kalkulator untuk menghibur dirinya. Lu bayangkan betapa membosankannya perjalanan kereta itu sampai seseorang harus mencari hiburan lewat kalkulator. Baru pada tahun 1989, Nintendo. Mereka merilis handheld game generasi baru ke pasaran yang namanya Game Boy. Nah, Game Boy ini dulu dibundle dengan game Tetris. Nah, ini juga masuk ke Indonesia. Tapi tentu ketika masuk ke Indonesia, game Tetris ini harus diadaptasi dengan kearifan lokal, yaitu hinaan. Sehingga kalau lo ingat, lo pasti pernah main Tetris, yang mana ketika lo salah, lo akan dikatain bego lo. Di tahun yang sama, 1989, sebuah perusahaan game dari Amerika yang bernama Sega, dia merilis konsol yang bernama Genesis. Habis itu pada tahun 1991, Sega mengeluarkan game Sonic the Hedgehog. Barulah perang konsol game dimulai. Karena pada saat tahun-tahun itu juga pada muncul perusahaan yang menciptakan franchise game seperti Capcom dengan Street Fighter 2 atau Midway dengan Mortal Kombat. Di Indonesia, Street Fighter ini sempat banget ngetrend dan hype banget di kalangan anak 90-an. Dan dimainkan di arcade atau disebutnya dengan dingdong gitu ya. Bahkan di bioskop tuh itu ada arena mainnya dingdong Street Fighter. Bahkan ada beberapa rumah juga yang menyediakan rental untuk memainkan game Street Fighter. Habis itu tahun 1994 perang konsol semakin panas ketika akhirnya Sony mengeluarkan konsol game yang kompatibel dengan CD. Dan kita semua di muka bumi ini mengenalnya dengan nama Dengan kecanggihan teknologi, video game akhirnya memasuki area 3D grafis. Siapa yang bisa lupa dengan game-game PS1 seperti Crash Bandicoot, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Final Fantasy 7, siapa lagi ya? Parappa the Rapper, Xenogears, Suikoden 2, Chrono Cross, Tony Hawk Pro Skater, Resident Evil, bahkan sampai Tomb Raider dan Gex Enter the Gecko. Kemudian tahun 2000 mereka mengeluarkan PlayStation 2 yang akhirnya gamenya tuh muncul dalam bentuk DVD dan gambarnya menjadi semakin bagus. Visual di PS2 itu membuat kita menyadari yang tadinya kita kira PS1 itu gambar udah paling keren, ternyata kita salah, gambarnya bisa lebih bagus lagi. Dan PS2 kemudian berujung menjadi konsol game yang tercatat paling laris sepanjang sejarah. Kehadiran PS2 ini bersaing dengan rilisnya Sega Dreamcast di tahun 1999, kemudian Nintendo GameCube di tahun 2001, dan juga tahun 2001 ada munculnya Microsoft Xbox. Sayangnya Sega ini kemudian terlempar dari persaingan di tahun 2001 ini. Tapi kemudian di tahun 2005 sampai 2006 era game itu masuk lagi ke era high definition, dan pada saat itu yang bersaing erat banget itu adalah tiga, PS3, Nintendo Wii, dan Microsoft Xbox. Tahun 2013 PlayStation merilis PS4 yang langsung laku jutaan unit di hari pertama rilisnya, dan tentu sekarang lo udah tahu bahwa mereka sudah merilis PS5 yang kabarnya akan masuk ke Indonesia bulan Januari 2021. Cek dompet Pada tahun 2010, tepatnya 10 tahun lalu, kebalik ya orang ngomong nggak gitu. 10 tahun lalu, tepatnya 2010. Produser gue ketawa. Oke. 10 tahun lalu, tahun 2010, ketika sosial media sudah semakin berkembang, sebuah perusahaan game dari Finlandia yang bernama Rovio, dia menyediakan game yang bernama Angry Birds yang bisa dimainkan di Facebook. Ingat ya, Angry Birds. Gitu. Nah, itu adalah cikal bakal munculnya mobile gaming. Dan sejak tahun 2012, mobile gaming itu semakin berkembang dan semakin bermunculan, mulai dari Subway Surfers, Candy Crush, Clash of Clans, bahkan favorit gua Pokemon Go. Masuk ke 2016, perkembangan mobile gaming itu semakin pesat. Game-game yang tadinya hanya bisa dimainkan di PC sekarang bisa dimainkan lewat smartphone lo. Terutama game-game yang genrenya seperti MOBA ya, seperti Mobile Legends atau AoV, dan juga Battle Royale seperti PUBG Mobile, Fortnite, dan Free Fire. Bahkan tren ini juga dimanfaatkan oleh para produsen smartphone untuk menciptakan produk-produk smartphone
yang khusus untuk gaming gitu karena RAM-nya besar. Contohnya seperti Black Shark dari Xiaomi, habis itu Legend dari Lenovo, dan juga ROG dari Asus. Dan tentunya kualitas device atau platform di mana mereka memainkan game itu tentu sangat penting banget buat penggunanya, yaitu gamernya sendiri. Karena sebenarnya secara garis besar ada dua tipe gamer. Yang pertama adalah hardcore gamer, yang artinya adalah mereka itu memang meluangkan waktu spesifik khusus untuk fokus main game aja. Bahkan mereka akan membeli berbagai macam perlengkapan demi mendukung aktivitas gamingnya. Ada juga casual gamer yang main game hanya saat bisa aja atau hanya untuk mengisi waktu luang aja. Jadi kenapa orang suka main video game? Ayo kita recap. Yang pertama, karena video game menyediakan berbagai macam genre, mulai dari simulasi, MOBA, Battle Royale, Sport, Action Adventure, dan semua macam-macam genre yang tadi udah gue jelasin di awal. Nomor 2, kualitas grafisnya game itu selalu berkembang dan selalu berkembang untuk memanjakan mata si pemainnya. Bahkan itu dari analog, digital, ke 3D, bahkan sampai ke high definition. Yang ketiga, game itu bisa dimainkan di berbagai macam platform, mulai dari PC, konsol, handheld, sampai di smartphone lo. Jadi sebenarnya lo tuh gamer tipe yang seperti apa? Ya mana aja sebenarnya nggak masalah. Yang penting lo ingat waktu dan perlu tahu bahwa lo juga butuh istirahat, makan, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas yang lain. Karena sebenarnya apapun yang berlebihan itu tidak baik.